告诉你们气喘病怎么调。 Kemarin Lose kayaknya ada jelasan kita kalau ketemu kasusnya asma, pada waktu asma itu terpicu lagi kumat, terapi seperti apa? Pada waktu tidak kumat, biasanya secara rutin bagaimana terapinya? Masih ingat nggak? 如果正在发作，就气管跟第七懈怠。 Masalah asma sedang kumat, kondisi darurat, terapi di mana? Pangkal tenggorok dan 7. 啊，如果平常就帮他调鼻子7号、5号穴道、气管，还有肺部。 Kalau kasus asma yang tidak sedang kumat, artinya mau terapi secara reguler, secara rutin, maka pangkal hidung dan cakra 7. Setelah itu pangkal tenggorok dan cakra 5 di belakangnya. Setelah itu kedua paru-paru. Itulah organ sistem pernapasan. 为什么气管的问题还要调鼻子？ Kenapa pangkal tenggorok perlu? Lalu perlu lagi di pangkal hidung terapi. Buat apa? 因为我们的呼吸系统第一个关卡就是鼻子。 Sistem pernapasan kita, gerbang pertamanya di mana? Masuknya jalur udara hidung. 鼻子负责过滤空气当中的杂质。 Hidung itu berfungsi apa? Salah satunya dan dia sebagai filter, menyaring udara yang masuk. Pertama-tama adalah kotoran, debu dan seterusnya ditahan, jangan ikut masuk. 调节空气当中的温度跟湿度。 Lalu ada dua lagi fungsi daripada hidung, yaitu regulatori atau menyesuaikan kelembapan dan juga temperatur dari udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. 所以去增强它的鼻子，它就能够把空气当中会造成气管过敏的因素，在鼻子就把它挡下来。 Oleh sebab itu, kenapa kita perlu terapi kepada kasus asma di pangkal hidung supaya fungsi hidung tersebut bisa maksimal, yaitu satu adalah kotor, udara yang kotor bisa disaring, yang kedua adalah kelembapan dan juga suhu atau panas dinginnya udara yang masuk bisa disesuaikan dengan fungsinya hidung ini. Karena 3 faktor itu bisa juga jadi pemicu kambuhnya asma. 所以再加上气管、肺部也跟它调整，它的气喘病就可以好起来。 Setelah pangkal hidung, kemudian pangkal tenggorok, jalur masuknya udara, lalu setelah itu 2 paru-paru adalah organ utama pernapasan. 好，在第5穴道也有管到皮肤的问题。 Kemudian tentang cakra 5 juga berkaitan dengan kulit. 在你们热带这个地方啊，因为很多人有皮肤病嘛。 Kita yang tinggal di Jambi termasuk kan daerah panas. Ada nggak yang punya keluhan kulit? Penyakit kulit ada nggak di sini? Ada nggak? 如果是细菌感染的，就是患部第7跟第5穴道。 Penyakit kulit kalau kena infeksi dari kuman, maka tempatnya infeksi kita terapi. Setelah itu 7, setelah itu 5. 譬如 Cakra 7, 说 cakra 5. 肝癣啊、牛皮癣啊， Kalau terjadi eksim, 啊， ada eksim yang kering, ada juga eksim yang bandel. Di terapi itu 但是有一种比较麻烦的疾病，就是湿疹。 tapi ada lagi satu macam eksim yang agak susah bisa sembuhkan. Sejen itu mungkin psoriasis ya. 他们听懂吗？ Tangkap nggak? Penyakit kulit ada banyak macam. Eksim adalah salah satu, tapi eksimnya sendiri juga ada banyak macam. 一般湿疹在医生来讲是不容易治好。 Sejen, psoriasis, jadi seperti ini biasanya dokter pun susah bisa bikin baik dan sembuh total. 为什么不容易治好？ Kenapa susah? Tidak mudah bisa tuntas. 很多湿疹的病人，真正的病因不是在皮肤，而是在内脏。 Walaupun penyakit ini munculnya di permukaan kulit,
tapi sumbernya akarnya bukanlah di lapisan kulit. 我们把食物吃到胃，消化完要送到肠子被吸收。 Makanan masuk melalui mulut, lalu sampai di lambung, itu dilumat, lalu untuk menuju penyerapan, dia akan menuju usus. 那肝脏分泌肝汁，存到胆，胆汁再流到12指肠，开始分解食物。 Lalu liver kita akan sibuk dalam proses pencernaan. Dia keluarkan berbagai banyak macam enzim, lalu lewat biliary duct, saluran empedu, di situ tercampur dengan cairan empedu, dikirim ke duodenum, usus 12 jari. Tempat makanan kita akan lewat menuju usus. 所以我们经常讲，肝脏可以解毒。 Maka kita sering dengar kalau saya bilang liver itu organ detox, menetralisir racun, mengeluarkan racun. 因为它要把我们的食物分解，让它分子化，好让可以被肠子吸收。 Liver mengeluarkan begitu banyak macamnya enzim untuk apa? Untuk bisa menguraikan zat-zat makanan sampai ke tingkat molekuler. Sehingga bentuknya sudah sampai molekul, mudah diserap di prosesnya usus kita. 那假如这一个人，他肝脏分泌的酵素某一类缺乏的话，他就不能够把食物里面某一类的毒素分解。 Bila liver kita gagal produksi beberapa macam enzim, maka kekurangan enzim tersebut tidak bisa mengurai makanan jenis tertentu yang kebetulan mungkin punya sifat racun, punya sifat akan mengganggu kesehatan kita. 所以那些毒素来到肠子的时候，就会被肠子吸收。 Maka proses dari lambung kita melalui usus 12 jari ketemu dengan berbagai enzim untuk mengurai. Setelah itu dia akan menuju ke usus halus, intestin. Di situ barang yang bagus, barang yang ada toksiknya, yang ada racun, semua diserap di usus kita. 就会随着血跑到我们全身每一个部位。 Hasil penyerapan gizi di dalam tahapan usus itu kemudian akan lewat kita punya sistem pembuluh darah keliling ke seluruh tubuh kita. 所以那些毒素也会附着在我们的皮肤、毛细孔。 Kalau kebetulan bagian dari makanan yang tidak bisa diurai, enzimnya tidak cukup yang diproduksi dari liver, maka bagian tersebut bisa bersifat toksik, ya, merugikan atau membahayakan atau racun. Dia waktu keliling ke seluruh tubuh kita akan lewat di tempat-tempat di bawah kulit. Dia mungkin bisa nempel di saluran kelenjar sweat gland, kelenjar keringat kita di bawah kulit. 汗腺跟毛细孔也是我们身体排毒的器官、排泄的器官。 Bahwa kelenjar keringat dan juga sistem pori-pori di kulit kita itu juga adalah salah satu jalur untuk buang kotoran. Buang apa? Ya pembuangan lah gitu. 所以当毒素来到皮肤的时候，它就有可能跟那边的组织起过敏的反应。 Bahwa kalau ada proses penyerapan makanan karena kita punya pencernaan itu kurang enzim, sifat-sifat yang toksik ini pada waktu dia bertemu di kelenjarnya keringat, di dekat saluran daripada pori-pori keringat itu, maka bisa timbul reaksi kimia atau reaksi alergi. 就有可能出现起疹子啊，或是红啊，或是会痒啊。 Maka reaksi alergi ini kita rasakan sebagai apa? Wah, kok bisa gatel? Atau kok bisa merah-merah? Atau bisa kok timbul bintik-bintik dan seterusnya? Itu reaksi alergi. 那你越抓过敏的现象就越严重啊。 Biasanya kita tergoda. Kalau gatel nggak mungkin saya diamkan, saya garuk. Makin garuk makin enak, sampai lecet luka. 你抓到破皮、空
空气中的细菌又开始在这里滋生。 Begitu kita garuk sampai keenakan, sampai lecet luka, mulailah basah, lalu kena udara kita tidak steril, kuman-kuman yang ada nempel di tempat yang luka tadi menjadi itu namanya secondary infection, infeksi karena dari udara. 所以你擦了药膏药油，把细菌消灭了，这个湿疹的地方好了，其他的地方又冒出来。 Jadi walaupun kita pakai obat macam-macam obat yang canggih, kita tempel di tempat yang luka itu benar dia membunuh kuman, sakitnya hilang, mungkin anti gatal juga bisa membuat kita tidak lagi gatal. Tetapi yang dari hasil pencernaan itu dia kan tidak satu titik aja, itu zat-zat yang sifatnya toksik dia mungkin akan muncul di titik-titik lainnya di sepanjang pori-pori ataupun kelenjar keringat kita. 所以有些人烂到全身了。 Maka tidak heran orang garuk-garuk di sini sudah baik, lalu muncul di sini garuk lagi sudah dikasih obat dan hilang, muncul lagi di titik-titik lain. 这些人都有几个共同的现象。 Biasanya itu ada satu sifat-sifat yang sama. 要洗澡之前脱衣服啊，那些流脓水干掉的地方。 你衣服脱起来就好像在剥皮一样。 Dan kalau yang agak parah, agak ekstrim, luka sampai di dalam-dalam itu, dia sampai bisa lengket dengan pakaian dalam kita. Orang yang pakai kaos dalam dan seterusnya. Mau mandi dia angkat, maka kulit itu akan ikut lepas. Itu sampai tahapan yang agak ekstrim ya, parah sekali. 如果在读书的时候，同学的家长。 都会跟同学讲啊，不要跟那个人玩，那个人可能是肮脏病啊。 Di zaman waktu sekolah, masih ingat, kadang-kala orang tua kita bisa pesan kita hati-hati ya, main sama teman-teman. Ada yang ini kulitnya lagi bermasalah, nanti dia bisa menular dan seterusnya kita ikut-ikutan. 小孩子的自尊心就会受损。 Tapi kalau anak yang kebetulan lagi sakit ngomongin sama orang-orang. Dia mungkin apa namanya ya, dalam hatinya Tsutsунsin itu self respectnya. Anak kecil juga ada satu harga diri. Dia mungkin jadi bisa berubah sifatnya. 如果这里烂那里烂啊，你要去找工作应征的时候，老板也不敢用啊。 Tapi memang hukum sosial ini ya seperti itu. Kita kalau sudah lulus sekolah mau cari kerja, lalu kelihatan sini masih ada luka, di situ tempel obat belum baik. Lalu juga ada keluhan gatal atau apa. Waktu kita melamar pekerjaan di interview, itu kayaknya juga mungkin nanti hasilnya taruh di samping, tidak jadi pilihan pertama. 在街上走，也很多人会指指点点啊。 Dan kadang-kala juga jalan di tempat umum, kalau lihat ini kita kulit banyak keluhan secara terbuka, maka orang-orang juga mungkin lihatin kita. Kita sangat tidak tidak nyaman. 那像那一种要怎么调整？ Bagaimana terapi keluhan seperti ini? 一手去加强它的肝脏， Perlu terapi kuatkan liver. 一手去调它的第七、第五、第三穴道。 Lalu berturut-turut terapi di titik cakra 7, 5, 3. 哪一个地方比较严重，你就去调那个地方。 Kemudian di permukaan kulit yang mana yang paling mengganggu, yang paling sakit atau lukanya yang paling yang agak parah. Di tempat itu terapi lebih lama. 有一些人身体啊、脚啊、手都有， Tapi bisa aja penyakit jadi psoriasis ini bisa muncul di banyak tempat. Jadi mau terapi di mana? Dia bukan cuma satu. 你没有那么多的时间，严重的地方调整完，次要的地方你就用顺的。 Tempat yang paling mengganggu atau paling parah kita kasih terapi di titik tersebut. Sisanya atas bawah kiri kanan mungkin nggak bisa satu persatu. Lalu saya ajarkan kita tekniknya apa? Sun, melancarkan. Melancarkan apa? Energi. 通常在几个礼拜以后，你就可以治好他的湿疹。 Dengan cara seperti ini lakukan tiap hari. Dan dalam hitungan beberapa minggu kelihatannya mungkin gangguan dia akan bertahap baik. 甚至在短短1个礼拜当中，他就会有很明显的进步。
Dan kalau kita lakukan tiap hari, bukan tidak mungkin setelah seminggu kemajuannya nyata. Gangguannya, gatalnya, sakitnya mungkin sudah berkurang banyak. 你们也听到过，有一些人吃到什么样的食物，口腔就马上过敏肿起来嘛。 Ada kasus-kasus di mana orang ini sangat sensitif terhadap makanan tertentu. Begitu makanan masuk mulut, baru gigit belum ditelan, lalu bibirnya bisa bengkak atau merah, ataupun mulutnya gatal atau lehernya bengkak. Pernah dengar yang begini? 为什么你吃不会，他吃就会？ Bukan makanan beracun, karena satu meja itu banyak orang makan gak apa-apa. Tapi orang ini makan, dia nggak tahan deh. Langsung reaksinya itu leher bengkak atau mata bengkak atau bibirnya sakit. Pernah dengar begini? 因为我们的消化系统，第一道就是我们的口腔。 Proses pencernaan kita dimulai di pintu yang pertama itu mulut. Sudah lakukan proses pencernaan. 我们的口水分泌很多的消化酶，开始就在分解食物了。 Air liur kita mengandung banyak enzim. Enzim untuk apa? Untuk melarutkan zat-zat makanan tertentu. 它如果某一类的消化酶分泌不完全，它就不能够马上把食物某一类的毒素分解掉。 Kalau kita punya kelenjar air liur, ada bagian-bagian enzim yang tidak lengkap, maka atau kekurangan jumlahnya, maka makanan tertentu yang membutuhkan enzim tersebut, berarti dia nggak bisa diurai dengan baik, maka itu bisa aja bersifat toksik. 所以，嘴巴就马上过敏了。 Jadi hasilnya bisa langsung di dalam rongga mulut sudah langsung terjadi efek alergi, bengkak, merah dan seterusnya. 所以，如果像那一类的，就调整腮巴、下巴，穴道是7号、5号。 Terapi di mana? Yaitu di kedua sisi pipi kita, di bawah dari dagu kita. Lalu, Rano, 7号、5号。 7, cakra 7 dan 5. 啊，那老师